Shalom, selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan membuat video penjelasan materi mengenai mitigasi bencana di sekolah dasar. Nah, tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi nilai AAS pendidikan mitigasi bencana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mesak Mabruaru dengan NPM 02303050098. Program studi PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Dosen pengampu Dr. Rasidi, Magister Pendidikan. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan pendidikan mitigasi bencana di sekolah dasar. Nah, yang pertama itu kita mengenal jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu terdapat 3 jenis bencana. Yang pertama ada bencana alam, bencana sosial, dan juga bencana non-alam. Yang pertama ada bencana alam. Bencana alam contohnya itu seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan yang terakhir itu tanah longsor. Kemudian ada bencana non-alam. Nah, bencana non-alam ini yang disebabkan oleh manusia, di mana contohnya seperti gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dan kebakaran hutan, dan juga lain-lain yang disebabkan oleh ulahnya manusia. Nah, itu disebutkan dengan bencana non-alam. Kemudian ada bencana sosial. Nah, bencana sosial ini juga termasuk dalam perbuatan atau aktivitas manusia, yang dimana ada contohnya seperti konflik sosial, kerusuhan, terorisme, dan juga konflik-konflik lainnya yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktornya dari ulahnya manusia. Nah, ketika jenis bencana ini sebetulnya faktornya itu adalah ulah dari perbuatan manusia yang dapat mengakibatkan bencana tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan hubungan hasrat Fustablit dan terhadap tingkat risiko bencana di Indonesia. Nah, untuk poin ini kita perlu memahami yang namanya risiko dikali bahaya sama dengan bahaya dikali kerentanan sama dengan kapasitas. Nah, yang artinya jikalau bencana itu bisa dinyatakan mengalami risiko yang cukup tinggi, namun kita bisa mengantisipasi dan juga mengatasi bencana tersebut dengan memahami kerentanan dan kapasitas, memperkuat kerentanan dan kapasitas, yang dimana ketika bencana itu terjadi kita sudah punya masyarakat sudah punya kesiapan untuk mengatasi bencana tersebut. Kemudian bagaimana kita menganalisis hubungan geografis Indonesia dengan cincin api Pasifik, dan juga bagaimana cara kita mengimplikasikannya bagi pendidikan di SD. Nah, untuk saat ini Indonesia itu berada dipertemukan oleh 3 lempeng tektonik utama, yang dimana tercatat erupsi gunung berapi, ribuan gempa, dan juga potensi tsunami yang tercatat sering terjadi. Kemudian untuk mengimplikasikan hal ini kepada pendidikan di SD, yaitu di mana kita melakukan pendidikan kebencanaan yang di dalamnya diwajibkan untuk memahami mitigasi bencana. Kemudian
struktur bangunan itu harus tangguh akan struktur bangunan sekolah, bangunan rumah warga itu harus tangguh akan bencana alam yang sering terjadi di daerah tersebut. Kemudian ada simulasi dan evakuasi rutin, mengadakan kegiatan simulasi terkait tindakan evakuasi terhadap bencana. Kemudian perlu dikembangkan pelatihan guru yang harus dibekali dengan pemahaman tentang mitigasi bencana. Yang berikut saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan perbedaan mitigasi struktural dan non struktural. Nah, kedua hal ini yang sering membingungkan, di mana orang selalu berpendapat bahwa kedua hal ini itu selalu terbolak-balik, di mana untuk mitigasi struktural yaitu dia lebih mengarah pada pembangunan fisik atau rekayasa teknik pembangunan, yang artinya mitigasi struktural itu ya contohnya seperti konstruksi tahan gempa, bangunan yang tahan gempa dan juga tangguh akan bencana yang sering terjadi. Nah, kalau non struktural yaitu dia berkaitan dengan kebijakan edukasi, yang dimana lebih mengarah ke pelatihan kesiapsiagaan tentang mitigasi bencana, membuat peraturan tata ruangan, dan juga sekolah dengan mengadakan simulasi terkait bencana yang sering terjadi di daerah tersebut. Kemudian bagaimana dampak psikologis terhadap anak SD yang mengalami pasca bencana. Nah, untuk mengenal dampak psikologis pada anak itu kita bisa mengenal dengan berbagai banyak cara ya, dimana lebih dari perubahan perilaku siswa dan juga bagaimana kita mengamati siswa itu terganggu saat konsentrasi dalam belajar, dan juga mereka sangat takut akan suatu bunyi yang lebih besar. Kemudian dari segi orang tua juga bisa memahami anak ini susah tidur dan juga bermimpi yang buruk. Nah, ini adalah bagian-bagian dari dampak psikologis saat anak itu mengalami pasca bencana. Kemudian untuk yang bisa diamati guru dalam kelas yaitu perubahan perilaku siswa di dalam kelas yang secara tiba-tiba atau secara mendadak berubah, yang dulunya tidak seperti ini sekarang seperti ini. Nah, itu bisa diamati oleh seorang guru. Kemudian reaksi fisik atau fokus siswa itu sudah terganggu dengan adanya suatu bunyi, mereka langsung mulai terganggu konsentrasi untuk saat belajar. Kemudian ada strategi trauma healing yang harus dijalankan seketika anak itu mengalami dampak psikologis pasca bencana. Nah, untuk saat ini saya menjelaskan tiga strategi. Yang pertama itu bermain terapeutik, kemudian ada bercerita dan juga menggambar. Nah, ketiga ini memang saling berkaitan, tapi namun langkah-langkahnya itu berbeda, di mana kita harus mengajak siswa untuk bermain dengan mengekspresikan dan memproses kejadian-kejadian yang mereka lalui itu melalui aktivitas konkret tanpa belajar dengan tekanan yang sangat tinggi. Kemudian bercerita, di mana kita mengajak siswa untuk
bercerita yang berkaitan dengan pengalaman mereka terkait bencana tersebut. Kemudian menggambar. Nah, menggambar ini siswa bisa mengilustrasikan, mengutarakan pendapat mereka melalui gambar. Nah, di gambar itu mereka bisa menggambar situasi yang pernah mereka alami. Kemudian untuk memahami itu bagaimana sekolah untuk dapat mewujudkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana tersebut. Yang pertama mungkin perlu menyebar pengetahuan lintas generasi. Dari generasi ke generasi itu harus memahami tentang strategi mitigasi bencana untuk mengantisipasi bencana yang sering terjadi di daerah tersebut. Kemudian ada pusat simulasi dan pelatihan yang melibatkan seluruh warga. Bisa sekolah mengadakan pelatihan simulasi dari yang berkaitan, dinas yang berkaitan, agar warga dan juga siswa lebih memahami yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Yang berikut ada penghubungan dengan PBB dan PMI, di mana ini adalah dinas-dinas yang berkaitan dengan penanggulangan mitigasi bencana, di mana harus ada kerjasama antar sekolah dan juga desa terkait dengan penanggulangan mitigasi bencana dan juga tata tertib dan juga simulasi yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Kemudian bisa melestarikan kearifan lokal untuk memahami daerah-daerah yang sering terjadi dengan mitigasi bencana tersebut. Baik, mungkin itu saja sedikit video penjelasan dari saya yang berkaitan dengan pendidikan mitigasi bencana di sekolah dasar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.